Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Anak-anak udah sarapan semua? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, sebelum belajar kita harus membaca doa dulu ya. Kita mulai ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, baiklah, sekarang ibu tanya kepada anak kelas 3, temannya udah ada yang nggak masuk? Ada semua? Ada semua ya. Kemudian anak kelas 5 ada temannya yang nggak masuk. Coba lihat temannya masing-masing di bangkunya, ada yang masuk? Ada ya. Siapa namanya? Bu Rizka. Bu Rizka nggak masuk. Oke, baiklah, kita mulai ya pelajarannya. Ibu mulai dulu kepada kelas 3. Kita akan membahas sedikit ya tentang pelajaran semalam, yaitu tentang perubahan energi, yang artinya adalah perubahan satu bentuk energi ke bentuk energi lain, seperti energi gerak yang bisa diubah menjadi energi bunyi dan energi listrik yang bisa diubah menjadi energi cahaya. Nah, salah satu contohnya itu perubahan energi gerak menjadi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Jadi udah bisa dipahami anak-anak tentang perubahan energi tadi ya. Oke lah, baiklah, sekarang kita akan membahas tentang energi alternatif. Coba kalian buka buku paketnya halaman 104. Tentang apa itu? Tentang energi alternatif. Coba anak kelas 3 silakan membaca dulu ya, biar ibu memberi materi kepada anak kelas 5. Baiklah, kepada anak kelas 5 ibu akan memulai ya pelajarannya. Dan di sini ibu akan menjelaskan sedikit apa manfaat mempelajari tentang peristiwa dalam kehidupan. Dalam kehidupan adalah agar kita mengetahui secara rinci dan tepat apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa tersebut. Dengan cara ini, kita dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang fakta atau peristiwa tertentu. Nah, itulah manfaatnya anak-anak. Jadi sekarang anak-anak sudah paham kan? Ya, sudah paham semua. Oke, sekarang ibu lanjut ya. Sekarang coba buka bukunya halaman 146. Kemudian di buku tersebut itu membahas tentang peristiwa lahirnya Pancasila, dan ibu minta coba kalian membaca masing-masing buku tersebut tentang lahirnya Pancasila. Anak kelas 3 udah selesai? Sudah ya. Kalau sudah selesai, ibu mau tanya nih, yaitu tentang apa itu energi alternatif yang barusan kalian baca. Siapa yang bisa? Alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian ada beberapa contoh energi alternatif. Apa itu? Yaitu ada energi panas matahari, energi gerak, kemudian energi angin, dan energi gerak air. Nah, itulah tadi pengertian dan contoh dari energi alternatif ya anak-anak. Sudah paham semuanya? Ya, oke, bagus sekali. Nah, sekarang ibu minta coba kalian kerjakan. Coba lihat soal yang ada di buku itu, halaman 105. Sudah? Sudah, coba kerjakan sekarang ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpul. Dan ibu akan lanjut di kelas 5. Nah, kemudian kelas 5 kita lanjut lagi. Sudah selesai membacanya kan? Baiklah, ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang sejarahnya hari lahir Pancasila. Nah, hari lahir Pancasila itu jatuh pada tanggal berapa? Pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh presiden pertama kita Indonesia. Coba ibu tanya, siapa presiden kita yang pertama? Yaitu Insinyur Soekarno ya. Kemudian pada
tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu. Kemudian Akikoiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu pemerintah Jepang itu membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Oleh Panitia 5 atau Bung Karno diragukan kebenarannya. Kemudian Soekarno juga mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Nah, kemudian pidato Soekarno diterima dengan gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahir Pancasila. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu diingat ya anak-anak. Dan yang lebih utama itu bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berkeperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sudah paham semuanya? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Kemudian sekarang coba kerjakan ayo berlatih yang ada di dalam buku. Kemudian kalian tulis di buku, tulis masing-masing ya tentang informasi penting yang terdapat dalam buku yang kalian baca tadi. Ibu beri waktu kalian 15 menit ya untuk menyelesaikannya. Anak kelas 3 udah selesai nak. Sudah selesai tugas yang diberi tadi. Kalau sudah selesai silahkan dikumpul ya. Sekarang ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak bermain layang-layang? Pasti udah pernah kan? Bermain layang-layang itu biasanya dilakukan di tempat mana? Di tanah lapang. Di tanah lapang itu biasanya itu banyak angin. Kemudian semakin banyak angin maka semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Nah, angin itu salah satu contoh energi alternatif loh anak-anak. Karena layang-layang itu membutuhkan angin agar bisa terbang. Jadi, sudah paham sampai sini? Sudah ya? Sekarang coba ibu minta anak-anak untuk amati gambar layang-layang yang ada di buku. Coba kamu lihat. Sudah? Kemudian ibu minta anak-anak untuk berlatih menghias gambar layang-layang dengan menggunakan garis. Coba lihat di buku itu ya, menggunakan garis, kemudian menggunakan bidang dan warna sesuai dengan keinginan kalian. Dengan keinginan kalian masing-masing ya. Gambar layang-layangnya itu diwarnai agar lebih menarik. Kerjakan sekarang ya. Sudah selesai kelas 5? Sudah? Kalau sudah selesai silahkan dikumpul ya. Kemudian ibu akan membagikan kelompok. Yang satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, karena ada sekitar 20 siswa untuk kelas 5, jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Jadi kelompoknya itu ada 4, setiap kelompok itu ada 5 orang. Sekarang coba perhatikan ibu. Nah, coba lihat bukumu. Ibu akan beri tugas
buat kalian secara berkelompok untuk berdiskusi itu tentang kegiatan gotong royong yang ada di buku. Coba kamu lihat. Nah, kemudian di situ gotong royong itu termasuk dalam nilai-nilai Pancasila juga ya anak-anak. Nah, sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam. Nah, itu penjelasan sedikit ya tentang gotong royong. Jadi sekarang coba kerjakan tugasnya secara berkelompok, kemudian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jika sudah selesai, tugasnya dikumpul ya. Dan ibu akan beralih ke kelas 3 sebentar ya. Anak kelas 3 udah selesai. Kalau sudah selesai, ibu mau beri pertanyaan nih. Kalau sudah selesai, silakan dulu bukunya dikumpul, nanti ibu periksa, ibu nilai, kemudian jika sudah selesai semua, ibu mau beri pertanyaan nih. Siapa yang bisa menjawab, tunjuk tangan ya. Nah, ibu mulai. Pertanyaannya itu, Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Nah, jadi berapa lama Siti bermain layang-layang? Siapa yang bisa jawab? Ya, Sultan, silahkan jawab nak. Berapa menit nak? Sekitar 30 menit. Oke, bagus sekali. Jadi sudah paham kan? Jika sudah paham, karena waktu kita sudah mau habis, ibu akan berikan PR untuk kalian. Coba buka halaman 111 yang ada di dalam bukumu. Kemudian itu buat PR di rumah, kerjakan ya. Jangan sempat nggak siap PR-nya. Setelah sudah selesai, coba rapikan bukumu. Ibu akan beralih dulu ke kelas 5. Kelas 5 udah selesai nak. Jika sudah selesai, coba dikumpul tugas kelompok kamu. Kemudian setelah itu, ibu akan beri kamu PR di rumah karena waktu kita pun sudah selesai, udah mau habis. Kemudian coba kamu lihat halaman 150, itu kerjakan di rumah dan jangan sampai ada yang gak siap PR-nya. Jika sudah selesai, coba kelas 3 dan kelas 5 ditutup bukunya dengan rapi dan taruh di dalam tas. Setelah itu, coba duduk yang rapi. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai di sini ibu tutup dengan wassalamualaikum